Halo everybody, selamat pagi anak-anak Miss. Kembali lagi ya ke mata pelajaran PPKN kelas 4 tentang bab 3 kerukunan antar umat beragama. Nah, sebelum belajar seperti biasa ya, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan tidak lupa juga untuk makan sebelum belajar agar kita terisi dan belajar pun menjadi nyaman. Oke, kita langsung saja ya bahas ke materi selanjutnya. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang toleransi bersama teman-teman bermain. Nah, jadi kita itu harus memberi kesempatan beribadah kepada teman kapanpun dan dimanapun. Oke, selanjutnya tentang toleransi kepada tetangga. Nah, apa itu toleransi kepada tetangga? Contohnya, pada saat kita bermain, kita itu harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Misalnya, jika ada tetangga yang sedang melaksanakan ibadah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tidak boleh bermain di dekatnya, apalagi sampai membuat keributan atau gaduh. Dan sebaliknya juga, ketika kita bermain dengan tenang, kita juga sebaiknya pindah tempat bermain agar apa? Agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, jadi sikap seperti itulah yang menunjukkan sikap toleransi. Nah, seperti contoh yang kedua ini yaitu memberikan selamat kepada tetangga yang merayakan hari raya keagamaannya. Nah, ini juga termasuk contoh sikap toleransi kepada tetangga. Kita akan disayangi dan disenangi oleh tetangga karena kita menghargai dan menghormati hari raya keagamaan mereka. Dan sebaliknya juga, jika kita mengganggu saat tetangga sedang beribadah, maka kita akan ditegur atau dinasehati. Kemudian, toleransi berikutnya yaitu toleransi keluarga kepada tetangga. Nah, setiap tempat tinggal pasti kita selalu berdampingan yang namanya dengan tetangga. Ada tetangga yang seagama dengan kita, ada pula tetangga yang berbeda agama dengan kita. Nah, misalnya tetangga yang berbeda agama itu memiliki hari raya dan kegiatan keagamaannya masing-masing yang berbeda dengan kita. Nah, apabila ada tetangga yang rumahnya ramai dikunjungi saat hari raya, apa sebaiknya yang kita lakukan? Yaitu bersikap toleran. Misalnya, kita dapat meminjamkan kursi kepada tetangga atau mengizinkan kendaraan tamu tetangga untuk parkir di halaman depan rumah kita. Nah, jadi sikap toleran yang kita berikan tadi membuat tetangga dapat merayakan hari rayanya dengan gembira. Dan sebaliknya juga seperti itu. Tetangga dapat ikut bersikap ramah kepada kita. Dan kita juga tidak boleh merasa terganggu dengan ramainya tamu yang datang ke rumah tetangga. Dan suatu hari nanti rumah kita juga akan ramai menerima banyak tamu saat kita merayakan hari raya keagamaan. Nah, jadi oleh karena itu kita harus saling menghormati dan saling membantu dengan tetangga. Kemudian toleransi berikutnya yaitu toleransi kepada teman sekelas. Nah, contohnya biasanya setiap minggu itu ada pelajaran agama di sekolah. Siswa mendapat pelajaran agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada siswa yang beragama Islam itu biasanya belajar di dalam kelas bersama guru agama Islam. Sedangkan siswa yang beragama lain biasanya berpindah kelas. Nah, mereka dapat belajar atau membaca di perpustakaan. Kita tidak boleh iri kepada teman sekolah yang tidak mengikuti pelajaran. Saat kita belajar agama Islam di kelas, mereka memang tidak ikut belajar. Namun, hal sebaliknya juga terjadi saat mereka belajar agama di hari lain, giliran kitalah yang tidak ikut belajar. Nah, contohnya apa? Contoh
contoh sikap toleransi lain kepada teman sekelas yaitu dengan menghormati jadwal ibadahnya yang berbeda agama. Kita pun akan memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah saat belajar kelompok. Teman kita akan merasa senang karena telah diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah tersebut. Toleransi berikutnya adalah toleransi kepada guru di sekolah. Nah, biasanya di sekolah kita memiliki banyak guru. Sama seperti siswa di sekolah juga ada guru yang berbeda agama dengan kita. Walaupun begitu, kita wajib harus menghormati guru yang berbeda agama. Nah, contoh sikap toleransi kepada guru, misalnya saat guru tidak dapat mengajar di kelas karena harus melaksanakan kegiatan ibadah agamanya, dan kita dan teman-teman sekelas lalu mendapatkan tugas dari guru tersebut. Kita sebaiknya bersikap toleransi ya, dengan cara-cara seperti berikut, yaitu yang pertama, mengerjakan tugas dengan senang hati, tidak membuat keributan di kelas. Dengan begitu, guru pun akan merasa senang, kita pun akan semakin disayangi oleh guru. Toleransi yang terakhir yaitu toleransi antar umat beragama di sekolah. Nah, biasanya nih setiap hari Senin kan kita melaksanakan kegiatan upacara bendera di sekolah. Nah, jadi salah satu bagian dari kegiatan upacara adalah kegiatan menghilangkan cipta. Pembina upacara yang memimpin kegiatan ini meminta kita untuk berdoa para pahlawan bangsa. Pembina upacara pun membebaskan peserta upacara untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pembina upacara lah menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama di sekolah. Nah, jadi setiap peserta upacara itu mendapatkan haknya untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Baiklah, masuklah ke penghujung terakhir materi dari bab 3, yaitu manfaat toleransi antar umat beragama. Nah, kita telah mempelajari contoh-contoh dari penerapan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi banyak sekali manfaat sikap toleransi yang baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi apa aja ya manfaat-manfaatnya? Yang pertama itu sikap toleransi kepada teman bermain yang berbeda agama pastinya membuat kita bisa bermain dan memiliki banyak teman. Jika bermain dengan banyak teman, permainan pun menjadi menyenangkan. Kemudian manfaat yang kedua itu sikap toleransi kepada tetangga yang berbeda agama membuat kita saling menyayangi dan saling membantu. Kita pun dapat hidup dengan rukun dan damai. Manfaat yang ketiga yaitu sikap toleransi kepada teman sekelas yang berbeda agama pastinya membuat kita dapat belajar dan bermain dengan rukun bersama teman. Tugas kelompok pun menjadi lebih cepat dan lebih mudah dikerjakan. Kemudian sikap toleransi yang keempat, manfaatnya di mana sikap toleransi kepada guru yang berbeda agama di sekolah. Nah, akan membuat guru kita merasa senang dan dihormati. Kita pun akan semakin disayangi oleh guru. Manfaat yang kelima yaitu sikap toleransi antar umat beragama di masyarakat, di mana membuat suasana kehidupan kita itu menjadi rukun dan damai. Dan tidak lagi ada tuh namanya pertengkaran dan perselisihan dalam masyarakat pun dapat dihindari. Kemudian yang keenam,
terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Nah, ini membuat di mana persatuan dan kesatuan bangsa itu menjadi lebih erat. Nah, persatuan dan kesatuan yang erat itu membuat bangsa kita itu hidup aman dan damai. Negara kita pun dapat menjadi negara yang kuat dan tidak mudah dipecah oleh negara lain. Manfaat yang terakhir yaitu negara yang aman dan damai turut menciptakan yang namanya kedamaian dunia. Nah, jadi hal ini telah sesuai dengan tujuan negara kita yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang mana yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia jika bangsa kita dapat menjaga toleransi antar umat beragama, berarti kita telah mewujudkan tujuan negara yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Baiklah, finish pembelajaran kita hari ini. Dan note, tuliskan kesimpulan berdasarkan materi yang telah dijelaskan pada video pembelajaran tersebut. Minimal 7 baris ya, tulis pada buku masing-masing. Kemudian, kesimpulan materi tidak dikirim hari ini ya. Kesimpulan akan dikumpul pada Senin depan ketika soal kuis diberikan melalui Google Form. Dan anak-anak Miss nanti ketik dan salin pada link Google Form tersebut. Oke, terima kasih dan selamat belajar ya. Bye-bye.